Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudia Suda Pramesti, absen nomor 5 dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan 5 soal mengenai materi polinomial. Nah, untuk nomor 1, soalnya adalah jika suku banyak x pangkat 4 min 2x pangkat 2 ditambah 1 difaktorkan menjadi x pangkat 2 ditambah ax ditambah b dikali x pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Maka nilai A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan. Untuk mengerjakan soal ini dapat dilihat dari pertanyaannya bahwa suku banyak x pangkat 4 min 2x pangkat 2 ditambah 1 faktornya ini dan ini. Maka bisa juga ditulis menjadi x pangkat 4 min 2x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan x pangkat 2 ditambah ax ditambah b dikali x pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Jadi seperti ini. Lalu tinggal dikalikan ke dalam aja, dikali pelangi. Jadi hasilnya x pangkat 4 min 2x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan x pangkat 2 dikali x pangkat 2 x pangkat 4. Ini jadi ditambah c x pangkat 3 ditambah d x pangkat 2 ditambah ax dikali x pangkat 2 jadi ax pangkat 3 ditambah ac x pangkat 2 ditambah a dx ditambah b kali x pangkat 2 ditambah bcx ditambah dengan bd. Lalu tinggal dikelompokkan saja yang pangkatnya sama. Di x pangkat 4 min 2 x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan x pangkat 4 ditambah yang pangkatnya 3 ada c, ada a. Nah, c tambah a aja, c tambah a ini x pangkat 3. Untuk x pangkat 2 ada d ditambah ac tambah b x pangkat 2. X pangkat 1 ada ad ditambah bc x dan terakhir bd. Nah, kalau sudah dikelompokkan yang pangkatnya sama, maka bisa disamakan dengan yang kanan dengan yang kirinya. Kalau yang x pangkat 4 ini yang kanan 1 koefisiennya, yang kiri juga 1, nggak usah ditulis. Untuk yang x pangkat 3 ini c ditambah a sama dengan 0, karena nggak ada di sini berarti ini 0. Lalu yang x pangkat 2 d ditambah ac ditambah b sama dengan x pangkat 2 min 2. Lalu untuk ad ditambah bc sama dengan 0. Untuk yang terakhir b dikali d sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai a ditambah b ditambah c ditambah d. A ditambah b ditambah c ditambah d sama dengan, kalau dilihat dari yang sudah diketahui, untuk c ditambah a atau a ditambah c sudah ada nilainya yaitu 0. Maka ditulis aja di sini a ditambah c ditambah b ditambah d. Kayak gini. Berarti a ditambah c nya udah diketahui 0, tambah tinggal dicari b sama d nya. Lalu pada komponen yang sudah diketahui, b dikali d ini sama dengan 1. Maka angka berapa dikali angka berapa yang hasilnya 1. Dari sini dapat diketahui ada dua kemungkinan, yaitu b sama dengan d, b sama dengan d, angkanya sama, b sama dengan d sama dengan 1. Kemungkinan kedua, b sama dengan d sama dengan negatif 1. Nah, maka dari itu untuk mengerjakan soal ini kita masukkan dua-duanya. Yang pertama untuk yang ini dulu deh.
Untuk yang B sama dengan D sama dengan 1, maka di A ditambah C ditambah B ditambah D sama dengan A tambah C nya sama dengan 0 ditambah B nya 1, D nya juga 1, jadi sama dengan 2. Ini untuk B sama dengan D sama dengan 1. Lalu untuk yang B sama dengan D sama dengan negatif 1, maka menjadi A ditambah C ditambah B ditambah D sama dengan 0 ditambah negatif 1 ditambah negatif 1 sama dengan min 2. Maka untuk soal ini jawabannya ada 2, yaitu 2 dan min 2. Nah, untuk nomor 2 ini soalnya akar-akar persamaan X pangkat 3 min 7X pangkat 2 ditambah PX ditambah Q sama dengan 0. Membentuk deret geometri dengan rasio 2. Nilai P ditambah Q sama dengan, karena ini X-nya per pangkat 3, maka akan mengandung X1, X2, dan juga X3. Nih, karena membentuk deret geometri, maka dimisalkan dulu. Misal X1-nya sama dengan deret geometri X1-nya sama dengan A. Dimisalkan menjadi huruf K misalnya. X2-nya pakai rumus deret geometri itu A dikali R sama dengan A-nya K. Rasionya adalah 2 kali 2, jadi 2K. Untuk X3 ini A R pangkat 2, maka K dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4K. Nah, setelah diketahui X1, X2, dan X3 nya, bisa menggunakan teorema Vieta, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan negatif B per A. X1 nya sama dengan K ditambah 2K ditambah 4K sama dengan negatif, ini kali ini min 7, B nya min 7, jadi negatif 7. Hanya sama dengan 1, jadi nggak perlu ditulis. Lalu tinggal dijumlahin aja, jadi 7K sama dengan 7, K sama dengan 7 per 7, K sama dengan 1. Nih. Lalu karena nilai K nya udah diketahui, K ini kan sama dengan A sama dengan X1, maka nilai X sudah diketahui, maka bisa langsung disubstitusikan ke persamaan yang ini. Substitusikan sini, di X pangkat 3 dikurangi 7 X pangkat 2 ditambah PX ditambah Q sama dengan 0. 1 pangkat 3 dikurangi 7 dikali 1 pangkat 2 ditambah P dikali 1 ditambah Q sama dengan 0. Di 1 dikurangi 7 ditambah P ditambah Q sama dengan 0. Negatif 6 ditambah P ditambah Q sama dengan 0. Berarti P ditambah Q sama dengan 6. Ini jawaban akhirnya. Untuk soal nomor 3, soalnya adalah salah satu akar persamaan X pangkat 3 ditambah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah 0. Sedangkan dua akar lainnya saling berlawanan tanda. Jika A ditambah B ditambah C sama dengan min 4, maka akar terbesar adalah, nah dilihat dari persamaannya ini X pangkat 3, maka di persamaan ini akan ada X1, X2, dan juga X3. Salah satu akar persamaan X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah 0. Maka kita misalkan aja X1 nya ini yang 0. Dan dua akar lainnya saling berlawanan tanda. Maka misalin X2 ini adalah K. Karena berlawanan tanda, berarti X pangkat 3 nya sama dengan negatif K.
Nah, karena salah satu X-nya udah ada nilainya, bisa disubstitusikan ke persamaan ini. Maka akan jadi X pangkat 3 ditambah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini akan jadi 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah C sama dengan 0. KC sama dengan 0. Nah, dari sini diketahui bahwa nilai C sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai yang lain bisa menggunakan teorema Vieta. Itu X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan negatif B per A. X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan K, ditambah X3-nya negatif K. Ini negatif K sama dengan negatif B-nya sama dengan A. Dan A-nya sama dengan 1. Berarti di sini hasilnya menjadi K dikurangi K, ini habis. Jadi 0 ya, 0 sama dengan negatif A, 0 sama dengan A. Ini untuk nilai A-nya. Nah, karena nilai C dan nilai A-nya sudah diketahui, dan di sini pun soalnya dijelaskan bahwa A ditambah B ditambah C sama dengan min 4, berarti nilai C dan A-nya bisa disubstitusikan ke sini. Maka ini akan jadi A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 4, untuk A-nya nilainya 0, tambah B ditambah C-nya 0 sama dengan negatif 4. Berarti B sama dengan negatif 4. Nah, karena ketiga elemen yaitu A, B, dan C sudah diketahui nilainya, maka bisa langsung dimasukkan ke sini, ke persamaan ini. Dx pangkat 3 ditambah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. X pangkat 3 ditambah A-nya 0, berarti ini 0, ditambah B-nya min 4 ya, min 4X berarti, ditambah C-nya 0 sama dengan X pangkat 3 min 4X, ini 0 sama dengan 0. Lalu difaktorkan, 1X-nya dikeluarin jadi X pangkat 2 min 4 sama dengan 0. Jadi X kali X plus 4 X min 4 X plus 2 X min 2 sama dengan 0. Maka di sini X-nya sama dengan 0, ini X-nya sama dengan negatif 2, dan ini X sama dengan 2. Ini ditanyakan adalah akar terbesar, maka akar terbesarnya sama dengan 2. Nah, untuk soal nomor 4 ini, pertanyaannya, diketahui M adalah sisa pembagian polinomial Hx sama dengan X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 2 oleh X min 1. Nilai K yang memenuhi limit X mendekati tak hingga untuk Mx pangkat 3 dikurangi Kx ditambah 5 per Kx pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 min 7 min K sama dengan 0 adalah, dari kalimat yang pertama dulu, M adalah sisa pembagian polinomial Hx dibagi oleh X min 1. Nah, untuk X min 1 ini berarti diketahui bahwa X-nya itu sama dengan 1. Berdasarkan materi yang pernah dipelajari sebelumnya, bahwa kalau X-nya diganti oleh pembaginya X sama dengan 1, maka X sama dengan 1, maka ini hasilnya sama dengan sisanya, berarti H1 sama dengan M. Nah, karena H1 sama dengan M, maka M adalah persamaan ini yang satunya disubstitusikan sebagai X. Maka M sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah 2. Maka M sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah 2 ditambah 2. Maka M sama dengan 4. Nah, sudah diketahui nilai M-nya, maka bisa lanjut untuk menghitung limitnya.
tulis lagi dulu limit X ke theta hingga untuk M X pangkat 3 min KX plus 5 dibagi KX pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 min 7 min K ini sama dengan 0. Nah, perlu diingat lagi bahwa konsep limit menuju tak hingga, konsepnya tuh kayak gini. Konsep limit menuju tak hingga. Misal, limit X mendekati tak hingga. Ada AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D dibagi PX pangkat 3 ditambah QX pangkat 2 ditambah RX ditambah S sama dengan A per P. Jadi hasilnya adalah koefisien dari pangkat yang tertinggi. Maka berlaku juga pada soal ini. Karena ini pangkat tertingginya M dan X, maka langsung aja di sini menjadi M per X, diambil koefisien yang pangkatnya tertinggi aja, dikurangi K, yang mau lupa tulisin K-nya sama dengan 0. Untuk M-nya udah diketahui nilainya 4, jadi 4, ini 4 per K, dikurangi K. Lalu disamakan penyebutnya, ini K, jadi ini 4 kali K pangkat 2 sama dengan 0. Kayak gini ya. Pindah ke sebelah kanan. Jadi 4 min K pangkat 2 sama dengan K-nya dikali ke kanan jadi 0. Jadi 4 sama dengan K pangkat 2. Jadi akar 4 sama dengan K. Jadi plus minus 2 sama dengan K. Karena ini bisa plus, bisa positif, bisa juga negatif nilainya. Jadi untuk soal nomor 4, nilainya ada 2, yaitu negatif 2 dan 2. Ini jawaban akhirnya. Nah, untuk soal nomor 5, pertanyaannya suku banyak PX sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah A dengan A bukan sama dengan 0. Jika X pangkat 2 ditambah NX ditambah 1 merupakan faktor PX, maka nilai N adalah, nah karena X pangkat 2 ditambah NX ditambah 1 merupakan faktor dari PX, maka ini bisa diselesaikan menggunakan pembagian dengan metode pembagian dengan cara susun. Maka ditulis aja, jadi X pangkat 2 ditambah NX tambah 1 disimpan di luar, dan dalam adalah yang dibaginya, AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah A. AX pangkat 3 dibagi X pangkat 2 sama dengan AX. Kaliin aja ke sini, kaliin ke NX, kaliin ke 1. Jadi AX pangkat 3 ditambah ANX pangkat 2 ditambah AX. Terus dikurangi aja. Jadi ini habis. Lalu ini jadi B dikurangi AN X pangkat 2. Lalu dikurangi AX tambah A. Lalu B min AN dikali X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 sama dengan B min AN. Dikaliin ke sini jadi B min AN X pangkat 2 dikaliin ke NX jadi B min AN dikali NX, atau ini X-nya disimpan di sini, ini disimpan di depan aja. Nah, biar X-nya sendirian. Lalu dikali 1 jadi B min AN. Dikurangi. Ini ya habis. Lalu diturunin jadi negatif N B min AN
X ya, X tambah, oh ini karena ini 1 disatuin aja, X ditambah dikurangi A, Bx ditambah B, oh ini negatif, ini karena dikurangi jadi negatif B, min AN ditambah A. Nah karena ini udah X nya pangkat 1, maka pembagiannya berhenti di sini aja. Karena ini merupakan faktor ya, jika X pangkat 2 ditambah N, X tambah 1 merupakan faktor, maka sisa dari pembagian ini nilainya harus 0. Maka min N kali B min AN min A ini harus sama dengan 0. Begitu juga dengan min B min AN plus A sama dengan 0. Ini bisa ditulis jadi min B min AN sama dengan, ini A nya pindah ke sebelah kanan jadi negatif A. Jadi B min AN sama dengan A. Karena B min AN nya sama dengan A, ini bisa dimasukin ke sini, disubstitusiin ke sini. Nah, jadi ini negatif N kali A dikurangi A sama dengan 0. Ini ya, kurangi A sama dengan, oh ini kurang sama dengan 0. Maka negatif NA negatif A sama dengan 0. Berarti negatif NA sama dengan A, berarti negatif N sama dengan A per A sama dengan 1, maka N sama dengan negatif 1. Jadi nilai N sama dengan negatif 1. Ini. Sekian pembahasan soal mengenai materi polinomial. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.